Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Agilia Nurjana dengan NPM F1G021063 dari kelas A. Saya akan menjelaskan tentang PIO atau Pelayanan Informasi Obat. PIO merupakan kegiatan pelayanan yang dilakukan oleh apoteker untuk memberikan informasi obat secara akurat, tidak bias dan terkini pada pasien. Dokter, apoteker, perawat, profesi, dan lainnya. PIO bertujuan untuk menyediakan informasi obat di fasilitas pelayanan kesehatan agar dapat dibuat kebijakan terkait obat yang benar. Oleh karena itu, pemahaman yang baik terkait pemilihan sumber informasi yang benar dan akurat sangat penting diketahui oleh setiap tenaga kesehatan. Baiklah, pada pelayanan informasi obat pada kali ini, saya akan menjelaskan tentang ibuprofen. Ibuprofen adalah obat untuk meredakan nyeri dan menurunkan demam. Obat ini juga memiliki efek anti radang. Ibuprofen bisa digunakan untuk meredakan nyeri haid, sakit kepala, sakit gigi, nyeri otot, atau nyeri sendi akibat radang sendi. Obat ini tersedia dalam bentuk tablet, kapsul, dan sirup. Ibuprofen bekerja dengan cara menghambat pembentukan prostaglandin, yaitu zat kimia yang memicu timbulnya tanda dan gejala radang termasuk nyeri, bengkak, atau demam saat tubuh mengalami luka. Dengan begitu, keluhan akan mereda. Ibuprofen juga digunakan untuk mengatasi radang sendi dan demam pada flu tulang. Namun, untuk menggunakan ibuprofen sebagai obat flu tulang, Anda harus berkonsultasi dengan dokter terlebih dahulu. Flu tulang yang disebabkan oleh demam berdarah tidak boleh diatasi dengan ibuprofen, karena obat ini dapat meningkatkan resiko terjadinya pendarahan. Ibuprofen tidak boleh digunakan sembarangan. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan sebelum menggunakan obat ini, yaitu jangan menggunakan ibuprofen jika Anda alergi terhadap obat ini. Beritahu dokter tentang riwayat alergi yang Anda miliki. Jangan menggunakan NSAID lebih dari 10 hari, kecuali atas saran dokter. Beritahu dokter jika Anda pernah mengalami pendarahan saluran pencernaan, gagal jantung, gagal ginjal, asma, atau baru saja menjalani operasi bypass jantung. Ibuprofen sebaiknya tidak digunakan oleh pasien dengan kondisi tersebut. Beritahu dokter jika Anda menderita penyakit jantung atau kondisi lain yang bisa meningkatkan risiko terjadinya gangguan pada jantung, termasuk hipertensi, dislipidemia, atau diabetes. Penggunaan ibuprofen pada pasien dengan kondisi tersebut harus dilakukan dengan hati-hati. Dosis dan aturan pakai ibuprofen. Berikut adalah pembagian dosis ibuprofen tablet sesuai dengan kondisi yang ingin diatasi. Pada kondisi nyeri dan demam, untuk dewasa dan anak-anak lebih dari 12 tahun, yaitu 200 sampai 400 mg tiap 4 sampai 6 jam sekali sesuai kebutuhan. Dosis maksimal 1200 mg per hari. Untuk anak-anak lebih dari 6 bulan sampai 12 tahun, 4 sampai 10 mg per kilo berat badan per hari. Setiap 6 sampai 8 jam sekali. Dosis maksimal adalah 40 mg per kilogram berat badan per hari. Pada kondisi radang sendi, untuk meredakan nyeri ringan pada radang sendi, dosisnya adalah 200 sampai 400 mg tiap 4 sampai 6 jam sesuai kebutuhan. Dosis maksimal 1200 mg per hari. Untuk meredakan gejala radang dan nyeri akibat rheumatoid arthritis dan osteoartritis, dosisnya adalah 1200 sampai 3200 mg per hari yang dibagi dalam 3 sampai 4 kali pemberian. Dosis maksimal 3200 per hari. Untuk meredakan gejala juvenile
Idiopatik artritis, dosis anak-anak lebih dari 1 tahun adalah 30-50 mg per kilogram berat badan per hari, dibagi dalam 4 kali jadwal konsumsi. Pada kondisi nyeri haid atau dysmenorrhea, untuk meredakan nyeri haid dosisnya 200-400 mg tiap 4-6 jam sesuai kebutuhan. Ibuprofen juga tersedia dalam bentuk suntik. Bentuk sediaan ini boleh diberikan di rumah sakit atau fasilitas kesehatan bawah pengawasan dokter. Dosis yang akan diberikan akan disesuaikan dengan kondisi pasien. Kemudian berikut efek samping dan bahaya ibuprofen. Tiap obat berpotensi menyebabkan efek samping, termasuk ibuprofen. Beberapa efek samping yang dapat terjadi setelah menggunakan ibuprofen yaitu perut kembung, mual dan muntah, diare atau malah sembelit, sakit emah, pusing, dan sakit kepala. Periksakan diri ke dokter jika efek samping di atas tidak kunjung reda atau justru semakin memburuk. Segera ke dokter jika mengalami reaksi alergi obat atau efek samping yang lebih serius seperti perubahan suasana hati, mudah memar atau berdarah, telinga berdenging atau tinnitus, muntah darah atau BAB berdarah, leher kaku, jarang buang air kecil atau urin yang keluar sangat sedikit, urin berwarna keruh, gangguan penglihatan, kulit dan mata berwarna kekuningan atau penyakit kuning, bengkak pada tulang tungkai dan kaki, kelelahan, berat badan naik secara cepat.